Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah. Saya dari program studi pendidikan ekonomi. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Etika Islam dalam Penerapan Ilmu. Yang pertama ada pengertian etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Bentuk tunggal kata etika yaitu ethos, sedangkan bentuk jamaknya yaitu taeta. Ethos mempunyai banyak arti, yaitu tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan atau adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir, sedangkan arti taeta yaitu adat kebiasaan. Sedangkan kata etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang baru mengutip dari Barten 2000 mempunyai arti yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Apakah ilmu itu? Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, masdar dari alima, ya'lamu yang berarti tahu atau mengetahui. Dalam bahasa Inggris, ilmu biasanya dipadankan dengan kata science, sedang pengetahuan dengan knowledge. Dalam bahasa Indonesia, pada science umumnya diartikan ilmu, tapi sering juga diartikan dengan ilmu pengetahuan. Meskipun secara konseptual mengacu pada makna yang sama. Selanjutnya ada ilmu dan kemanusiaan. Hubungan antara ilmu dan kemanusiaan. Dewasa ini ilmu menjadi sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, seolah-olah manusia tidak dapat hidup tanpa ilmu pengetahuan. Kebutuhan yang sederhana pun sekarang memerlukan ilmu, misalnya kebutuhan sandang, papan, dan pangan, sangat tergantung dengan ilmu. Maka kegiatan inilah dewasa berdasarkan pada dua keyakinan berikut. Walaupun pada zaman dahulu sering kita ketahui dalam sejarah peradaban manusia saat itu memanfaatkan ilmu hanya untuk berperang dan menguasai daerah jajahan baru, sehingga peran serta ilmu itu sendiri jauh dari harapan manusia dalam segi nilai dan moralitas. Dan inilah yang mengubah pemikiran manusia saat ini untuk mencapai hakikat daripada keilmuan itu. Ada manfaat ilmu bagi kemanusiaan. Ilmu pada dasarnya mengungkap realitas sebagaimana adanya. Hasil-hasil kegiatan keilmuan memberikan alternatif kepada manusia untuk mengambil suatu keputusan yang menurut dirinya menjadi keputusan yang terbaik. Walaupun nantinya keputusan itu dianggap kurang tepat oleh manusia lain. Akan tetapi hakikat kebenaran pastinya akan dimanfaatkan oleh manusia secara umum karena sifat daripada kebenaran yang mengungkap adalah waktu. Ilmu untuk kemaslahatan hidup. Kehidupan secara lebih baik merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh manusia dalam kehidupannya. Untuk mencapai hidup secara lebih baik, manusia perlu untuk dibentuk atau diarahkan. Pembentukan manusia itu dapat melalui pendidikan atau ilmu yang mempengaruhi pengetahuan tentang diri dan dunianya, melalui kehidupan sosial atau polis, dan melalui agama. Kelompok mencoba mengangkat 3 unsur pembentuk manusia. Ketiga unsur pembentuk itu antara lain: yang pertama, pengetahuan manusia tentang diri sendiri dan lingkungannya. Yang kedua, manusia dalam hubungannya dengan hidup komunitas. Dan yang ketiga, agama membantu manusia hidup dengan lebih baik. Ayat dan hadis yang relevan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Allah meninggikan beberapa derajat orang-orang yang beriman dan diantara kamu dan orang-orang yang berilmu atau diberi ilmu pengetahuan, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Ayat di atas dengan jelas menunjukkan bahwa orang yang beriman dan berilmu akan memperoleh kedudukan yang tinggi. Keimanan yang dimiliki seseorang akan menjadi pendorong untuk menuntut ilmu, dan ilmu yang dimiliki seseorang akan membuat dia sadar betapa kecilnya manusia di hadapan Allah, sehingga akan tumbuh rasa kepada Allah bila melakukan hal-hal yang dilarangnya. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit beserta obatnya, dan Dia telah menjadikan setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kalian dan jangan berobat dengan barang yang haram." Hadis riwayat Abu Daud. Sekian pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.